Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk rekan-rekan semua, dan selamat datang kembali di video terbaru di channel Apoteker Review. Jadi pada video kali ini saya akan merevisi atau mereview formulasi sediaan sabun cuci piring atau sabun cuci tangan. Mungkin rekan-rekan dapat melihat tutorial dengan topik yang sama di channel lain, tetapi saya akan memberikan sudut pandang dan pembahasan yang berbeda dari seorang apoteker, yang apotekernya adalah saya sendiri pastinya ya, hehehe. Nah, sebenarnya dua sabun ini hampir sama di karakteristiknya, meskipun terdapat beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan. Kedua sabun ini merupakan salah satu jenis produk dari perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT. Nah, sediaan PKRT ini hanya dapat diproduksi oleh industri yang telah mengantongi izin edar PKRT. Dan salah satu persyaratan untuk berdirinya industri PKRT ini adalah memiliki penanggung jawab teknis yang dalam kurung diutamakan berprofesi apoteker. Dan tentunya menjadi menarik untuk dibahas di channel Apoteker Review ya, hehehe. Nah, pada video kali ini saya akan mengupas tuntas cara membuat sabun cuci piring atau sabun cuci tangan dengan lengkap, simple, dan pasti berhasil. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai formulasinya. Pertama, bahan-bahan yang akan kita gunakan kali ini ada Aquades, sodium lauryl ether sulfat 70%, Cocamidopropyl betaine 30%, Cocamidadea 83%, NaCl, Na2SO4, dan 4Na EDTA. Sementara untuk bahan aditifnya ada zat pewarna dan bibit parfum. Nah, untuk alat-alat yang akan kita gunakan kali ini ada mortir dan stamper, spatula, sendok tanduk, pipet tetes, sudit, kaca arloji, gelas beker 250 ml, gelas beker 500 ml, kertas perkamen, pH strip, gelas ukur, timbangan analitik, dan wadah untuk menyimpan sediaan. Nah, sebagai catatan tambahan, alat-alat yang akan saya gunakan ini selain timbangan analitik, pH strip, dan kertas perkamen telah dibersihkan menggunakan isopropil alkohol ya. Oke, sebelum kita memasuki cara pembuatannya, alangkah baiknya rekan-rekan mengetahui terlebih dahulu prinsip-prinsip penting yang biasanya dijumpai dalam problem formulasi. Nah, hal kedua yang harus rekan-rekan ketahui adalah semua bahan atau zat yang digunakan pada formulasi harus dihitung dalam bentuk persen. Jadi, tidak lagi campur aduk antara satuan zat satu dengan satuan zat yang lain. Misalnya, seperti ini. Dilihat dari sisi lagi artis apoteker, estetiknya sangat rendah dan sangat messy ya. Jadi, produknya belum jadi pun, udah kelihatan produknya akan gagal. Nah, disinilah fungsinya penyeragaman satuan yang kita lakukan, sehingga tidak terjadi multi-interpretasi ketika kita akan membuat sediaan tersebut. Terlebih, kita dapat mengulangi produksi sediaan dengan batch size yang berbeda, tetapi memiliki kualitas dan mutu yang selalu sama. Nah, lazimnya satuan yang digunakan adalah persen berat dengan total 100%. Oke, karena kita sudah membahas hal-hal yang bersifat critical point, berarti saatnya sekarang kita memulai cara pembuatannya. Sebagaimana yang rekan-rekan sudah lihat di PPT sebelumnya, kali ini saya akan membuat sediaan sebanyak 200 gram. Jadi, yang diperlukan adalah sebagai berikut. Pertama, ada Aquades sekitar 155,7 gram. Oh iya, disclaimer. Sebenarnya cara menimbang yang benar adalah menambah bobot wadah ditambah berat yang akan ditimbang ya. Tetapi pada video kali ini saya hanya ingin memvisualisasikan bobot yang akan ditimbang, sehingga rekan-rekan lebih mudah untuk memahaminya ya. Lalu ada sodium lauryl ether sulfat sebanyak 30 gram,
Kemudian ada Cocamidopropyl betaine 30% sebanyak 0,3 gram. Lalu ada Cocamidedea 83% sebanyak 0,4 gram. Kemudian ada NaCl sebanyak 3 gram, Na2SO4 sebanyak 3 gram, dan 4-NaEDTA sebanyak 1,5 gram. Nah, untuk bahan aditif yang akan kita gunakan ada fragrance atau bibit parfum sebanyak 6 gram, lalu ada zat pewarna sebanyak 0,1 gram. Nah, sebenarnya penggunaan zat pewarna ini opsional ya. Rekan-rekan bisa kok membuat sediaan sabun cuci piring atau cuci tangan ini tanpa pewarna. Di akhir video akan saya tunjukkan bentuk sabun cuci tangan tanpa tambahan zat pewarna. Oke, sekarang mari kita lakukan part yang paling seru. Mari kita mulai cara pembuatannya. Pertama, pastikan rekan-rekan sudah menggunakan sarung tangan latex ya, sebelum melakukan produksi sediaan. Setelah itu, pastikan bahan-bahan yang akan dicampur telah ditimbang secara seksama. Jika sudah, masukkan sodium lauryl ether sulfat ke dalam mortir. Setelah itu, masukkan Cocamidopropyl betaine ke dalam mortir. Dan Cocamidedea. Setelah itu, tambahkan sepertiga Aquades, sepertiga NaCl, dan sepertiga Na2SO4 dari masing-masing bahan yang telah ditimbang ke dalam mortir. Dilakukan secara legi artis ya. Setelah itu, aduk mortir menggunakan stamper hingga membentuk massa seperti krim. Oke, setelah membentuk massa krim seperti ini, tambahkan kembali sepertiga Aquades, sepertiga NaCl, dan sepertiga Na2SO4. Setelah itu, aduk kembali. Setelah massa sabun menjadi lebih encer, tambahkan kembali sisa Aquades, sisa NaCl, dan sisa Na2SO4 ke dalam mortir. Kemudian, aduk kembali. Nah, jika rekan-rekan sudah mendapatkan massa gel yang kental seperti ini, maka rekan-rekan dapat menambahkan EDTA ke dalam mortir ya. Dan perlu diingat, jika rekan-rekan tidak mendapatkan massa sabun yang kental seperti ini, maka rekan-rekan harus mengulangi metode pembuatan sabunnya dari awal ya. Kemudian diaduk kembali. Setelah tercampur merata, rekan-rekan dapat menambahkan bibit parfum dan zat pewarnanya ya. Setelah tercampur merata, mari kita hitung massa sabun yang kita dapatkan.
Jadi, didapatkan hasil akhir massa sabun yang kita dapatkan adalah 191,04 gram. Untuk selanjutnya, mari kita diamkan sediaan sabun yang kita dapat agar busa dalam sabun dapat menghilang. Massa sabun kemudian dipindahkan ke dalam wadah dan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, bagaimana rekan-rekan? Bagus dan bening bukan? Sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal video, saya akan membandingkan sabun yang menggunakan pewarna dan sabun yang tidak menggunakan pewarna. Sabun yang tidak menggunakan pewarna adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana rekan-rekan? Bening kan? Walaupun agak keruh ya. Keruh pada sabun yang tidak ditambahkan zat pewarna diakibatkan oleh warna dari bibit parfum. Jadi bibit parfum menyebabkan warna pada sabun yang tidak ditambahkan pewarna agak menjadi keruh. Nah, itulah disebabkan kenapa sabun yang tidak ditambahkan pewarna itu agak keruh. Nah, bagaimana rekan-rekan? Lebih baik yang mana? Dan lebih bagus yang mana? Sabun yang menggunakan zat pewarna atau sabun yang tidak menggunakan zat pewarna? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, gimana rekan-rekan pendapatnya? Seru nggak? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, dengan mereview, kamu pasti makin tahu.